Sahabat RPK, kita kembali ke termin ketiga di pagi hari ini, obrolan sehat dan berisi. Topik kita pagi ini adalah generasi muda dihadang narkoba. Sudah hadir di samping saya di studio kita Pak Hendrik Wawor. Tadi sudah disampaikan bahwa ada masalah di Depsos ya. Tapi di sini kita akan membahas juga Depsos perannya apa, BNN apa. Kemudian ada juga lagi di sini yang sesuai undang-undang Depkes. Kira-kira tadi Depsos untuk rehab. Apakah BNN ada rehabnya juga? Sebenarnya itu namanya institusi penerima wajib lapor. Oh, IPWL. Itu ada IPWL-nya Kementerian Sosial, ya, melakukan rehabilitasi sosial. Lalu ada IPWL-nya Kementerian Kesehatan, itu rehabilitasi secara medik. Itu. Nah, BNN melakukan juga yang saya dengar melakukan dua-duanya, baik dari segi medis maupun dari segi sosial. Gitu. Karena sekarang mau berapa rehab pun sebenarnya masih belum cukup. Gitu. Jadi semakin banyak rehab semakin bagus. Cuma ironisnya banyak tempat-tempat rehabilitasi yang justru tidak punya klien. Karena itu tadi yang harusnya masuk ke tempat rehab, tapi mereka masuk penjara. Ini dia gitu. Jadi nambah jadi ya. Waduh, itu dia. Padahal mereka nggak punya dokter yang nanganin ya. Akhirnya terus pakai terus ya. Masalah di kita ini sebenarnya masalah sinergi. Sinergi. Gitu kan. Sebenarnya mereka-mereka yang berkecimpung di bidang ini ada BNN, ada Polri, Kementerian Sosial, kehakiman, kejaksaan, ada ya. Ya, penegak hukum kan. Itu. Lalu ada IPWL, itu institusi penerima wajib lapor, ya, itu yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga non pemerintah, ya, swadaya dari masyarakat, yang tentu saja perlu penguatan dari pemerintah, baik dari BNN maupun dari Kementerian Sosial. Gitu. Sahabat dimanapun berada, silakan hubungi kami di 021 800444. Saya ulangi 021 800444 atau di 0815 1808444. Tadi yang disinggung itu banyak artis gitu ya. Ini kenapa hanya artis saja yang ditangkap? Saya kira gimana? Kok sampai 2-3 kali ditangkap? Rehabnya yang nggak beres apa gimana? Ini bisa kasih komentar nggak Bang kira-kira? Karena artis yang terekspos saja sebenarnya sih. Sama ya. Di tempat saya melayani, namanya Yayasan Pelayanan Agape, itu menangani klien dari berbagai macam. Kami mulai melayani tahun 2000. Jadi sampai hari ini udah berapa ratus, mungkin malah ribuan orang yang kami layani, dari usia yang seperti yang saya bilang tadi, usia 12 tahun sampai dengan usia 60 lebih tahun, dari pendidikan mulai dari SMP. Kami pernah rawat oknum polisi aktif, oknum tentara aktif. Kami pernah rawat dokter umum, dokter gigi, dokter bedah, dan mencengangkan sekali, kami juga pernah rawat pendeta. Jadi memang narkoba ini tidak pandang bulu ini, bisa siapa saja. Nah, kalau sekarang fenomenanya itu banyak korban generasi muda, artis, lalu eksekutif muda. Karena memang salah satu zat yang populer namanya sabu, itu membuat orang bisa tetap energik, bisa kerja 2 hari 2 malam, tidak istirahat tapi tetap fit. Artis itu kan jam kerjanya unlimited, sehingga mereka perlu
apa namanya semacam doping. Doping ya. Ya, dan doping yang terkenal ya pakai sabu. Itu. Jadi dia tidak bisa capek gitu ya. Nggak capek, nggak lapar, nggak ngantuk. Iya. Ya tetap bisa produktif. Tapi nanti efek kedepannya pemakaian dalam waktu panjang dia akan mengalami gangguan psikotik. Itu sebabnya di tempat kami juga merawat yang kami rawat itu pecandu dan korban narkoba, lalu orang psikotik karena narkoba. Oh, psikotik. Ya, itu sebabnya kami menyediakan juga ada tenaga medis, ada tenaga psikiater selain konselor adiksi tapi juga rohaniawan. Gitu. Ya. Ini multidisiplin ilmu sebenarnya menangani masalah narkoba. Ya, itu sebabnya kalau tiba-tiba para konselor yang selama ini fokus menangani adiksi lalu disuruh mendata orang-orang miskin, yatim piatu di desa-desa di kecamatan, saya pikir itu agak jadi ya kerjaan yang satu ya, aja bias. masih belum selesai ya, kenapa ditambah lagi ya. Ya, ditambah lagi dan itu bisa dikerjakan oleh orang-orang yang relatif tidak terlalu terlatih seperti ya kawan-kawan. Jadi keterlaluan juga dianggap nggak ada kerjaan nih, maksudnya mendata orang survei ya, sedangkan ini sendiri udah terlalu banyak kerjaannya ya. Nah tadi kita melihat tadi ada pertanyaan jalur-jalur dari mana saja barang itu masuk ya, katakan tadi mungkin sebagai walaupun nggak di BNN nih mungkin tahu ini Bang Wower nih, ini sebenarnya banyak kan nih orang ini nih gitu masuknya ke Indonesia gitu, mungkin pemirsa pengen tahu nih asal mulanya itu. Jangan terkejut bahwa ternyata kita bukan cuma import, bahkan Indonesia sudah bisa memproduksi. Wih, iya ya. Itu memang bahwa bahan bakunya sebagian besar itu adalah bahan baku import, tapi kita bisa memproduksi. Nah, soal peredarannya, seperti yang saya bilang tadi, hampir tidak ada satu kota kecamatan bahkan pedesaan yang bebas narkoba. Ya, bukan bebas narkoba, tapi narkobanya bebas. Itu yang terjadi. Bebas, ya. Iya. Orang sekarang sampai di desa-desa itu mereka buka jual kosmetik. Iya. Tapi isinya jual narkoba juga. Wih, canggih udah ya. Jadi apa dia sudah ngumpet di mana-mana. Kemarin saya juga baca di media itu bulan lalu kalau salah ada handuk ternyata bisa cair ya, sekarang ada narkoba cair ya ditemukan. Iya. Berarti sudah semakin canggih ya. Semakin canggih. Baik, sahabat RPK dimanapun berada, silakan hubungi kami di 021 8000 444 021 8000 43 kali atau 0815 1800 444. Ya tadi untuk generasi mudanya nih punya saran apa ini Bang kita nih? Karena kan kita lihat datanya dari 12 tahun. Apa tadi karena di depan rumahnya sering kali terjadi transaksi atau gimana? Anak muda, saya mau bilang nggak ada orang yang sukses gara-gara pakai narkoba. Tapi sebaliknya, narkoba akan menghancurkan hidup kamu, menghancurkan studi kamu, menghancurkan keluarga kamu. Kalau di satu rumah ada satu orang saja yang jadi pemakai aktif atau pecandu, itu seisi rumah stres. Itu. Ya. Jadi jangan pakai narkoba. Ya. Baik, tadi kita bahas mengenai korbannya ya, pelakunya, lembaganya, terus ini apanya ini tadi kita tadi berharap sesuatu ya untuk lembaga-lembaga tadi, yaitu serang saja anggarannya berarti ini ya, anggaran untuk katakanlah panti rehab itu sebenarnya dari mana sih selain dari katakanlah mungkin orang tua bayar nggak itu masuk sana Pak? Ada yang orang tua bayar. Ada yang tidak mampu yang harusnya dibiayai oleh pemerintah. Ya, tapi ada juga yang sifatnya subsidi dari pemerintah. Tapi memang dari dulu ada subsidi dari pemerintah untuk
untuk mereka. Itu. Ya. Sebenarnya satu yang kurang mendapatkan perhatian yang serius di negeri ini adalah soal sinergi antar lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam menangani ini. Ya, jarang sekali pecandu datang ke tempat rehab untuk minta direhab. Itu jadi sebagian besar ditangkap dulu itu ditangkap dulu. Itu dia. Ya, ditangkap dulu atau orang tua yang memberikan kuasa bagi panti rehab untuk menjemput paksa anaknya. Itu. Nah, yang punya kuasa secara legal untuk nangkep kan aparat penegak hukum. Jadi dulu mimpi saya dan kawan-kawan itu polisi atau BNN tangkap mereka, lalu di asesmen, dipisahkan antara penjahat dan korban. Yang korban di-refer ke panti-panti rehab seperti kami. Ya, kami melakukan itu. Ya. Lalu pemerintah mendukung pembiayaannya. Ya, baik biaya untuk hidup dan operasional mereka selama direhab maupun biaya untuk honorarium para pekerja, ya, para konselor dan lain-lain. Itu. Lalu setelah mereka dirawat, nanti selesai rawatan biasanya mereka dilatih untuk vokasional. Ya, harapannya ketika mereka selesai rehab, yang mau kerja atau mau usaha mereka punya keterampilan khusus. Itu berarti ada bantuan pembiayaan untuk modal kerja misalnya itu. Ya, kalau itu dilakukan secara konsisten, saya dan kawan-kawan yakin bahwa masalah narkoba akan teratasi ya dengan cara sinergi yang solid seperti itu. Iya, dengan sinergi yang solid. Ya, kita dengarkan dulu yang satu ini, nanti kita bahas masalah yang bisa menekan atau mengurangi dampaknya. Silakan, Bung. Wah, mau keluar rumah, naik sepeda motor. Hati-hati, ingat juga pakai masker, sarung tangan, dan helm.